I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Florentina Yumandri, saya dari Keperawatan 2023D. Jadi, kali ini kita akan membahas materi dengan topik permasalahan lingkungan hidup. Jadi, di sini kita akan berbicara tentang sampah. Langsung saja, apa sih itu sampah? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produk, baik domestik atau rumah tangga, maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebut bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, atau seni rupa, zat organik atau non-organik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ada 2 jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik dengan sampah non-organik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Sampah organik juga bisa kita mengolahkan menjadi pupuk organik. Yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik, sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya, gelas atau kaca, plastik, tas plastik, kaleng, dan logam. Di sini juga ada contoh penyakit yang ditimbulkan oleh sampah. Yang pertama itu penyakit diare. Bakteri, virus, dan parasit yang terdapat dalam sampah yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang mengakibatkan diare dengan gejala seperti diare, mual, muntah, dan demam. Yang kedua itu penyakit malaria. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat perkembangbiak nyamuk yang merupakan vektor penyakit malaria. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan demam, menggigil, sakit kepala, dan kelelahan. Manfaat perilaku membuang sampah yang benar. Yang pertama, mencegah penyakit. Dengan membuang sampah dengan benar, seperti menggunakan tempat sampah yang disediakan dan memilah sampah sesuai dengan kategorinya, dapat mengurangi penyebaran penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Memiliki perilaku membuang sampah yang benar, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga keindahan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman. Perilaku membuang sampah yang benar membantu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi kita dan orang lain. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat menghindari bau tidak sedap, penumpukan sampah, dan hama yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan hidup. Kesimpulannya, sampah merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan baik
jumlah sampah yang terus meningkat, dan kurangnya pengelolaan tempat yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah yang baik meliputi tindakan seperti pengurangan sampah, daur ulang. Saran dari saya, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, mengundang kuman, virus, bakteri, dan lalat, sekaligus membawakan bau tak sedap karena bau sampah tersebut hingga nantinya menumpuk. Jadi, biasakan buanglah sampah pada tempatnya, biar lingkungan pun sehat dan rakyat pun aman dan damai. Sekian dan terima kasih.